Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Muda Cahaya Ramadan kali ini dengan tema menguatkan kerukunan antar umat beragama. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah sangat plural, baik dari aspek agama, budaya, etnis, dan lain-lain. Terkait dengan masalah perbedaan agama atau pluralitas agama di Indonesia adalah bisa menjadi potensi konflik dan juga bisa menjadi potensi kerukunan, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Perbedaan kalau dikelola dengan baik adalah bagaikan taman yang sangat indah, dihiasi oleh bunga warna-warni. Ada yang putih, merah, kuning, ungu, dan lain-lain. Sangat indah kelihatan taman itu manakala dihiasi dengan bunga yang begitu warna-warni. Tetapi sebaliknya, ketika perbedaan salah kelola, yang akan terjadi adalah permusuhan, konflik, kebencian, dan lain-lain. Kalau kita melihat dari perspektif Islam, bagaimana kita menyikapi perbedaan agama, bisa kita melihat acuannya pada surah Al-Kafirun ayat 1-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi sahabat insan muda yang berbahagia, jelaslah bagaimana kita menyikapi perbedaan dalam rangka menguatkan antar umat beragama. Dalam ayat ini disebutkan, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sahabat insan muda yang berbahagia, kalau kita lihat bagaimana potret kerukunan di masyarakat kita, sudah banyak usaha-usaha yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan penguatan kerukunan di tengah masyarakat. Misalnya ada usaha dialog antar umat beragama yang rutin dilakukan di tengah masyarakat. Demikian pula misalnya dalam hal pembangunan tempat ibadah. Contoh di Jakarta misalnya, ada masjid kebanggaan umat Islam yaitu Istiqlal berdekatan dengan katedral di sebelahnya. Kemudian untuk mewujudkan kerukunan itu ada jalan penghubung antara masjid dengan gereja katedral itu. Demikian pula di tempat lain, bagian dari usaha menguatkan kerukunan itu misalnya di Bali, di pinggir kota Denpasar, ada namanya daerah Puja Mandala. Di daerah itu semua tempat ibadah dibangun. Ada masjid, ada gereja, ada pura dan lain-lain. Dan bisa umat beragama rukun di lokasi tersebut. Ini adalah contoh nyata bahwa sesungguhnya usaha membangun kerukunan itu sangat penting dan sudah dilakukan perintah secara kontinu. Masih terkait dengan ajaran Islam, bagaimana usaha membangun kerukunan antar umat beragama, bisa kita lihat teladan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa Nabi pernah melakukan secara rutin memberikan makan kepada orang tua buta dari kaum Yahudi di pinggir kota Madinah. Walaupun orang tua buta itu selalu mencaci maki dan selalu menghina Nabi, tetapi dengan penuh kasih sayang, Nabi selalu menyuapi orang tua itu setiap sore. Ini adalah contoh nyata bahwa umat Islam sangat mencintai perdamaian, sangat menghormati orang yang berbeda agama. Dan apa yang ditunjukkan oleh Nabi adalah menjadi pedoman bagi kita semua untuk memberikan penghargaan atau menghormati orang yang berbeda. Jangan dimusuhi karena ada perbedaan. Sahabat insan muda yang berbahagia, sebagai generasi muda tentunya menjadi pelopor utama dalam merealisasikan kerukunan antar umat beragama di masyarakat kita masing-masing. Kita harus menyebarkan perdamaian di tengah masyarakat. Walaupun tetangga kita berbeda, kita harus saling menghargai. Jangan sampai kita menyebarkan kebencian karena ada perbedaan. Seperti misalnya di beberapa daerah masih ada potensi-potensi konflik walaupun negara kita sudah merdeka lebih 79 tahun. Ada misalnya kasus intoleran atau konflik misalnya dulu di Ambon, di Poso, di Palu, dan lain-lain. Demikian pula misalnya ada kasus yang baru-baru yang terjadi di satu pelosok daerah di Sumatera Utara, di Dalu-Dalu. Ini adalah contoh yang intoleran, bahwa di daerah itu mayoritas Muslim,
Kemudian ada beberapa warga pendatang karena migrasi ke daerah itu mendapat kesulitan ketika mereka ingin membangun gereja. Karena semakin hari jumlah mereka semakin banyak dan mereka butuh gereja tapi mendapat kesulitan, mereka beribadah di rumah mereka dan berkumpul mereka dan rumah berfungsi sebagai gereja. Akibatnya umat Islam yang di daerah itu marah dan merusak rumah yang berfungsi sebagai tempat ibadah itu. Ini adalah contoh nyata bahwa sesungguhnya kita masih perlu terus berusaha keras untuk menjaga kerukunan di masyarakat kita. Apalagi di era milenial sekarang ini, begitu mudah menyebarkan berita bohong yang bisa menghasut, menebar kebencian, fitnah dan lain-lain terkait dengan masalah perbedaan agama. Ini betul-betul menjadi tantangan luar biasa, terutama bagi generasi muda. Jadi kita misalnya bisa berusaha sekuat tenaga untuk sama-sama membangun kerukunan itu dengan langkah-langkah yang konkret. Misalnya kita mau menghargai perbedaan, kita mau bersahabat, jangan menyebarkan berita-berita kebencian atau hoaks kepada orang lain karena perbedaan itu. Demikianlah sahabat insan muda, ceramah singkat yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini terkait dengan pentingnya menguatkan kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat, sehingga dengan adanya usaha itu akan menjadi kerukunan yang damai, akan menjadi potensi yang sangat membanggakan atau diibaratkan seperti taman yang indah diwarnai oleh bunga yang penuh warna-warni, ada yang hitam, putih, ungu, kuning dan lain-lain. Saya Hamdan Daulay dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sampai jumpa di Cahaya Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Program ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.